Shalom saudara, Kompas News Tenggarong kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan di antaranya. Erau Adat Kutai dan International Folk Art Festival 2016 resmi dibuka. 2 ABK TB Charles dinyatakan lolos melarikan diri. Kompas News Tenggarong juga akan mengupas ekspedisi momen langka mencari penyu bertelur di Kepulauan Derawan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama Kompas News Tenggarong selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Safina Agnesia. Inilah Kompas News Tenggarong selengkapnya. Ya saudara, di tanah Kutai Kartanegara saat tradisi Erau berlangsung, bukan hanya makhluk dunia nyata saja yang diundang dalam kemeriahan pesta adat seni dan budaya Erau, tapi juga makhluk dari alam gaib. Ritual dengan mengundang makhluk gaib ini dinamakan upacara merangin. Upacara adat merangin itu sendiri dipusatkan di Serapo Belian yang terletak di samping Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara atau Museum Mulawarman Tenggarong. Dengan melibatkan 7 orang belian laki-laki dan 7 orang dewa perempuan. Merangin adalah ritual pendahuluan yang wajib dilaksanakan menjelang Erau, bertujuan mengundang makhluk gaib untuk ikut serta dalam kemeriahan Erau. Merangin sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni di malam pertama bertujuan untuk memberitahukan kepada makhluk gaib yang berada di langit bahwa Erau sebentar lagi dilaksanakan. Pada malam kedua, ritual merangin bertujuan untuk memberitahukan kepada makhluk gaib yang berada di tanah, seperti penghuni pepohonan, batu, serta di gunung. Sedangkan pada malam ketiga ditujukan untuk memberitahukan kepada makhluk gaib yang berada di air. Kemudian dikumpulkan ketiga makhluk gaib itu, yakni penghuni langit, tanah, dan air tersebut. Upacara adat merangin itu diawali dengan pembacaan memang atau dalam bahasa Indonesia disebut mantra. Mantra ini dibacakan oleh salah seorang dari 7 belian laki-laki yang mengelilingi binyawan yang terletak di tengah bangunan. Binyawan adalah alat utama dalam ritual merangin berbentuk tiang terbuat dari bambu dan dibalut janur kuning yang disusun di atas hingga ke bawah sebanyak 7 tingkat. Disinilah kita mengundang roh-roh yang ada, yang ketinggalan. Tadi malam ini juga kita melaksanakan ada tarian belian, ada sebanyak 7 orang, dan ada petari dewa, yaitu Dewa Ruah Niung dan Dewa Ruah Gagak. Jadi apapun yang ada ketinggalan, baik pun yang ada di hulu, di hilir, tetap kita panggil pada malam hari ini. Bunyi tetabuhan gendang dan kelentangan berirama monoton yang terus mengalun mengiringi sakralnya ritual dan menambah suasana magis yang semakin terasa dalam upacara adat ini. Apalagi ketika 7 orang belian mulai berputar mengelilingi binyawan. Ketika para belian terus berlari keliling sambil memegang batang binyawan, tiang itu pun ikut berputar pada sumbunya. Sejumlah belian tampak menaiki romba yang berputar makin lama makin cepat. Upacara adat merangin pun diakhiri dengan tarian Dewa Bini yang juga ikut mengiringi romba. Namun berbeda pada para belian, tarian dewa itu dibawakan secara lemah gemulai sebagai tanda ketentraman. Arditi Abdul Aziz, Maria Juno, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Pesta masyarakat di Kota Tenggarong tidak berhenti setelah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Festival Kirab Budaya pembukaan upacara adat Erau pun digelar. Ribuan warga menyaksikan pagelaran ini secara meriah. Sehari menjelang upacara Erau kemarin, Karnaval Kirab Budaya digelar meriah. Karnaval yang diikuti oleh 30 paguyuban atau kelompok seni di Kutai Kartanegara dan peserta folklore dari berbagai negara lain. Acara ini digelar untuk membuka diri masyarakat Kutai, namun tidak mengubah tradisi yang ada, tetapi bagaimana cara untuk mengangkat tradisi ke dalam festival bertaraf internasional. Panitia pun telah mempersiapkan kurun waktu setahun terakhir. Tahun ini, sejumlah sanggar tari dan paguyuban yang dulunya vakum menjadi aktif setiap perayaan Erau berlangsung. Hal ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya dengan gaya modern agar berbaur di level internasional.
Ini terlihat karena tidak hanya peserta seni dari sejumlah daerah di Indonesia saja, tetapi juga ada peserta dari mancanegara dan mereka terlihat antusias saat menari di depan panggung kehormatan di teras Kedaton di depan gerbang raja. Tujuan saya sih, saya ingin sekali tradisi Kutai Kartanegara ini dilihat mancanegara. Saya ingin sekali mancanegara juga melihat Kutai Kartanegara datang, dan dari ke mulut ke mulut, dan tidak sedikit dari grup-grup ini, misalnya kayak Korea dulu sampai 2 kali datang, Mesir 2 kali datang, itu Amerika ada kedua kalinya datang gitu ya. Jadi memang saya ingin tontonannya tidak membosankan gitu ya. Pada dasarnya bahwa Erau ini adalah kegiatan yang dilaksanakan Kesultanan yang dibantu oleh pemerintah agar dia ramai. Masyarakat pun sangat antusias menyaksikan festival kirap budaya ini. Tidak hanya menyaksikan, warga pun bisa berselfie bareng dengan para penari peserta kontingen dari mancanegara. Mereka pun rela berpanas-panasan untuk menyaksikan kirap budaya internasional ini. Bagus. Karena ada menampilkan beberapa negara dari 10 negara kan. Oh gitu. Jadi menarik lah. Asalnya dari mana? Dari Tenggarong. Ya. Kesannya ya Bagus saja ya. harapannya semakin berkembang, maju dan dikenal oleh internasional. Tidak hanya orang dewasa saja yang antusias, tapi anak-anak serta remaja pun ikut memeriahkan festival ini. Jadi, jika Anda yang ingin menyaksikan rangkaian acara Festival Erau, Anda bisa datang ke Kota Raja Tenggarong karena festival ini dilaksanakan mulai dari tanggal 20 sampai 28 Agustus mendatang. Jangan sampai ketinggalan ya. Aritya Abdul Aziz, Safina Rezki Agnesia, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Erau Adat Kutai dan International Folk Art Festival 2016 resmi dibuka. Setelah melewati prosesi mendirikan tiang ayu untuk menjaga ketentraman dan keselamatan selama Erau berlangsung, ini adalah pelaksanaan Erau keempat yang melibatkan delegasi dari negara sahabat. Ke-9 negara menampilkan tarian rakyat mereka. Pelaksanaan Erau Adat Kutai dan International Folk Art Festival 2016 secara resmi dibuka. Ini adalah Erau keempat yang melibatkan delegasi negara sahabat. Setelah prosesi mendirikan tiang ayu untuk menjaga ketentraman dan keselamatan selama Erau berlangsung, dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi di Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kutai Kartanegara. 9 negara sahabat yang berpartisipasi pada Erau kali ini lebih sedikit daripada tahun lalu, tapi tidak menurunkan semangat mengkolaborasikan budaya dan kesenian masing-masing. Adalah Estonia, delegasi pertama yang menampilkan seni tari tradisional mereka di depan pemerintah daerah dan tamu yang hadir. Disusul oleh Polandia, Taiwan, Lituania, Romania, serta Ukraina, Idaho, USA, Bulgaria, dan Rusia. Hari yang panas tidak mengurangi antusias masyarakat untuk datang dan menyaksikan kemegahan Erau Adat Kutai dan International Folk Art Festival 2016. Masing-masing negara menampilkan tarian tradisional mereka dalam perayaan pembukaan Erau ini, terkecuali Taiwan yang membawakan 2 tarian. Taiwan membawa 2 grup pilihan mereka untuk menampilkan kesenian dan kebudayaan mereka, sehingga ada 9 negara delegasi dan 10 grup yang akan menampilkan kesenian mereka. Dalam prosesi ini, Indonesia mendapat giliran terakhir dengan membawakan 6 tarian tradisional dan kontemporer, mempromosikan keberagaman dan kebudayaan Indonesia yang kaya lewat tarian. Dengan berlangsungnya acara ini, pemerintah Kalimantan Timur sangat antusias dalam melaksanakan target 10 juta turis ke Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 tahun ini. Agar kedepannya Kalimantan Timur tidak lagi tergantung dengan sektor migas dan batu bara, namun mulai mengembangkan potensi wisata di Kalimantan Timur. Erau adalah salah satunya. Dan ini satu-satunya kegiatan Indonesia yang saya tahu. Saya mendukung target 10 juta turis di Kaltim untuk 3 tahun mendatang 2016
2017-2018. Senada dengan Gubernur, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari mengatakan bahwa setiap ada pariwisata pasti akan menunjang kebangkitan ekonomi masyarakat. Misalnya Erau tahun ini selain menjadi pendapatan bagi daerah, juga mendukung ekonomi usaha kecil dan menengah atau UKM untuk bangkit lewat penjualan souvenir dan kuliner. Dengan pembiayaan Erau yang terus diturunkan setiap tahunnya, Rita merasa senang Erau yang keempat terus berjalan. Para delegasi yang datang dari 9 negara memakai biaya sendiri. Pemerintah daerah hanya menyiapkan transportasi saja, penginapan, dan konsumsi selama di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Turis-turis itu datangnya dengan biaya sendiri loh. Kami cuma menyiapkan biaya tidurnya aja, tidur sama makannya itu wajar-wajar aja menurut saya. Jadi masih masuk akal gitu, bukan yang mengundang mereka terus bayar mereka, enggak, kita nggak bayar, ini persahabatan. Biaya untuk Erau itu kita turunkan terus supaya kita bisa mendapatkan income. Jadi kalau misalnya biaya terlalu besar, akhirnya orang bilang, iyalah, orang banyak tamunya katanya, uangnya banyak gitu. Enggak, gitu. Saya mau membuktikan itu bahwa dengan uang segini saya bisa melakukan kerjasama yang baik. Prosesi pembukaan Erau ini ditutup oleh tarian kolosal oleh 150 pemuda terpilih untuk membawakan tarian bertema menjaga adat mendulang budaya. Tarian kolosal ini sukses mengundang decak kagum dan kemeriahan bagi seluruh mata yang menyaksikan. Aditya Abdul Aziz, Maria Yuno, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya saudara, kita balik ke informasi lainnya. Supir angkutan kota tewas saat sedang antri bahan bakar minyak di SPBU Jalan Mula Warman, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sopir angkutan tersebut diketahui tewas setelah salah satu pengantri BBM mencoba memberitahu korban bahwa antriannya telah tiba. Jalan Mula Warman, tepatnya di depan SPBU, dihebohkan oleh meninggalnya seorang supir angkutan kota di dalam mobilnya yang sedang antri bahan bakar minyak. Warga tidak menduga bahwa supir angkutan yang biasa antri BBM meninggal di dalam mobilnya. Belakangan, diketahui supir yang meninggal bernama Supardi. Supardi, supir angkutan yang meninggal di dalam mobil tepat di depan SPBU dengan berplat mobil polisi KT 1856FB, telah menjalani visum, namun belum diketahui pastinya penyebab kematiannya. Karena masih menunggu hasil laboratorium, namun diduga kuat korban meninggal akibat serangan jantung. Sejumlah anggota kepolisian bagian identifikasi diturunkan guna mengidentifikasi tempat kejadian perkara. Untuk menghindari kemacetan dan tontonan warga, kepolisian menurunkan petugas di tempat kejadian perkara. Sebagai barang bukti, mobil angkutan tempat korban meninggal diamankan di Polres Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah dibawa menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Agus Ramadhani, Kompas TV Tarakan, Kalimantan Utara. Dua ABK Sandra dinyatakan lolos melarikan diri dari tangan kelompok Abu Sayyaf. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.